Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yaitu Farha Karisa Widyasari. Saya Kamila Duseptiani. Dan saya Reza Ramadhani. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh Bundaru dari pertemuan kemarin. Dan untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Kamilah. Kepada Kamilah dipersilakan. Baik, untuk soal pertama itu diberikan persamaan gelombang dengan syarat batas Newman UTT sama dengan UXX dan diminta menunjukkan bahwa ET sama dengan integral batas 0 sampai 1 UX kuadrat plus UT kuadrat DX adalah konstan terhadap waktu. Pertanyaannya itu buktikan persamaan gelombang, buktikan bahwa persamaan gelombang itu ketunggalan. Untuk solusinya, misalkan terdapat dua solusi berbeda, U1xt dan U2xt, lalu definisikan fungsi selisih Wxt sama dengan U1xt dikurang U2xt. Lalu definisi energi ET sama dengan integral dari batas 0 ke 1 Wx kuadrat plus Wt kuadrat dx. Untuk turunan ET terhadap T-nya sama dengan integral dari batas 0 ke 1 2Wx 2Wx Wxt ditambah 2Wt Wtt dx sama dengan 2 integral dari batas 0 ke 1 Wx Wxt dx plus 2 integral 0 ke 1 Wt Wtt dx itu sama dengan minus 2 integral dari batas 0 ke 1 Wx x Wt dx plus 2 integral dari batas 0 ke 1 Wt Wtt dx sama dengan 2 integral 0 ke 1 Wt dikali Wtt dikurang Wxx dx. Lalu karena Wtt sama dengan Wxx, maka Wtt dikurang Wxx itu sama dengan 0. Maka dE per dt sama dengan 0 itu energi bersifat konstan. Nah, karena ET-nya konstan, maka ET sama dengan E0. Lalu hitung nilai E0 menggunakan syarat awal sama dengan integral batas 0 ke 1 Wx x0 kuadrat plus Wt x0 kuadrat dx sama dengan integral dari batas 0 ke 1. 0 kuadrat plus 0 kuadrat dx sama dengan 0. Maka untuk semua t lebih besar sama dengan 0, Pt sama dengan integral dari batas 0 ke 1 Wx kuadrat plus Wt kuadrat dx sama dengan 0. Karena nilai kuadrat Wx kuadrat plus Wt kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka integral bernilai 0 jika Wx sama dengan 0 dan Wt sama dengan 0, maka Wxt sama dengan C, konstan. Berdasarkan syarat awal Wx 0 sama dengan 0, maka nilai C sama dengan 0. Lalu Wxt sama dengan 0, maka U1 xt dikurang U2 xt sama dengan 0 menjadi U1 xt sama dengan U2 xt. Jadi solusi persamaan gelombang terbukti tunggal. Soal selanjutnya akan dijelaskan sama Raisa dan Farha. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, tentukan persamaan gelombang untuk UTT ditambah UT sama dengan UXX untuk X elemen 0,1 dengan T lebih besar dari 0. U 0, T sama dengan U1, T sama dengan 0, dan U X, 0 sama dengan Fx, UT X, 0 sama dengan Gx. Asumsi awal, kita misalkan persamaan tersebut menjadi dua solusi yang berbeda. Kita tentukan U1xt dan U2xt. Kedua solusi ini memenuhi persamaan utama dengan kondisi batas dan kondisi awal yang sama. Kita definisikan sebuah fungsi selisih Wxt sama dengan U1xt dikurang U2xt. Karena operator diferensial bersifat linear, Wxt akan memenuhi persamaan yang sama, namun sepenuhnya itu homogen. Untuk persamaannya, Wtt ditambah Wt sama dengan Wxx, kondisi batasnya W0, T sama dengan 0, dan W1, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya Wx, 0 sama dengan 0,
dan WT X, 0 sama dengan 0. Tujuan kita sekarang adalah untuk membuktikan bahwa WXT sama dengan 0 untuk semua X dan T. Selanjutnya, kita definisikan fungsi energi. Kita definisikan fungsi energi mekanik dari sistem untuk fungsi W. ET sama dengan setengah integral dari batas 0 sampai 1 untuk WT kuadrat ditambah WX kuadrat dx. Kita perhatikan bahwa di sini bentuk WT kuadrat dan WX kuadrat dipastikan bahwa ET lebih besar daripada sama dengan 0 untuk setiap nilai T. Selanjutnya, kita turunkan energi terhadap waktu. Untuk melihat bagaimana energi berubah seiring waktu, kita turunkan ET terhadap T. E aksen T sama dengan D per DT dari setengah integral 0 sampai 1 WT kuadrat ditambah WX kuadrat dx. E aksen T sama dengan integral 0 sampai 1 untuk WT, WTT ditambah WX, WXT dx. Dari persamaan utama WTT plus WT sama dengan WXX, kita bisa menyatakan bahwa WTT sama dengan WXX dikurang WT. Jadi kita substitusikan itu ke dalam E aksen T. E aksen T sama dengan integral dari 0 sampai 1 untuk WT dikali WXX min WT ditambah WXT dx. Dan E aksen T sama dengan integral dari 0 sampai 1 untuk WT WXX dikurang WT kuadrat ditambah WXT dx. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arisa. Ya, baik. Selanjutnya kita akan gunakan integrasi parsial untuk persamaan di atas. Jadi kita harus fokus dari yaitu integral dari 0 menuju 1 WT WX dx. Lalu kita gunakan teknik integrasi parsial terhadap X itu sendiri. Menjadi integral dari 0 menuju 1 WT WX dx sama dengan WT dikali WX menuju 0,01 dikurang integral dari 0 menuju 1 WTX WX dx. Nah, lalu kita evaluasi batasnya karena kondisi batas W, 0, T sama dengan 0 dan untuk W1, T sama dengan 0 untuk semua T, maka turunan terhadap waktu di titik-titik tersebut juga pasti 0, yakni WT sama dengan 0, T sama dengan T, dan untuk WT 1, T itu juga sama dengan 0. Akibatnya, pada nilai batas ini menjadi 0, di mana hasil yang dihasilkan menjadi integral dari 0 menuju 1 WT WX dx sama dengan 0, dikurang dari integral 0 menuju 1 WXT WX dx sama dengan negatif integral 0 menuju 1 WXT WX dx. Selanjutnya, kita substitusikan kembali dan kita masuk ke kesimpulan dari energi itu sendiri. Jadi, kita harus substitusikan hasil integrasi parsial kembali ke dalam persamaan E aksen T menjadi E aksen T sama dengan integral 0 menuju 1 min WXT WX dikurang WT kuadrat ditambah WX WXT dx. Nah, dari suku min WXT WX dan juga WX di WX WXT akan saling meniadakan sehingga menyisakan E aksen T sama dengan min integral 0 menuju 1 WT kuadrat dx. Nah, karena kuadrat dari bilangan real selalu non-negatif, maka nilai integral tersebut pasti positif atau 0. Karena ada tanda negatif di depannya, dapat kita simpulkan bahwa E aksen sama dengan E aksen lebih kecil dari sama dengan atau sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa energi atau ET adalah fungsi yang tidak naik atau selalu menurun atau konstan. Dan ini masuk akal secara fisik karena persamaan ini memiliki suku UT yang merepresentasikan suatu redaman atau gesekan yang membuang energi dari sistem. Nah, selanjutnya, karena ET tidak pernah naik, maka energi pada waktu T lebih besar dari sama dengan 0, itu tidak mungkin lebih besar dari energi awal. Maka 0 lebih kecil atau sama dengan dari ET lebih kecil dari sama dengan E0. Lalu kita hitung energi awal atau E0 dengan cara E0 sama dengan setengah integral 0 menuju 1 WT X0 kuadrat ditambah WX X0 kuadrat dx. Lalu kita tahu berdasarkan kondisi awal yang homogen, nah kita dapat membuktikan bahwa WT X0 sama dengan 0, dan kita juga tahu bahwa WX0 sama dengan 0, yang jika diturunkan terhadap X akan memberikan
Wx x0 sama dengan 0. Maka hasil yang didapatkan adalah E0 sama dengan setengah integral 0 menuju 1, 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dx sama dengan 0. Dan karena 0 lebih kecil dari sama dengan ET sama lebih kecil atau sama dengan 0, satu-satunya kemungkinan adalah ET sama dengan 0 untuk semua T lebih besar daripada 0. Dan jika energi total selalu 0, maka haruslah WXT sama dengan 0 dan XT sama dengan 0 untuk semua X dan T. Hal ini akan terjadi jika WXT adalah sebuah konstanta. Karena kita tahu nilai awalnya adalah Wx0 sama dengan 0, maka konstanta tersebut haruslah 0. Oleh karena itu, terbukti bahwa WXT sama dengan 0 untuk maka X1 XT dikurang U2 XT sama dengan 0. Maka kita dapat buktikan kembali bahwa U1 XT sama dengan U2 XT. Lalu pembuktian ini selesai dan solusinya dipastikan akan menjadi tunggal atau unik. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.